Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Jadi kemarin itu saya sempat tidak update seharian karena memang ada kerjaan lain. Lalu untuk hari ini saya akan mulai update kembali untuk pergerakan dari XAUUSD. Kemudian saya juga akan buat kembali untuk video juga untuk Euro USD dan GBP USD nantinya. Nah, di video ini kita juga akan membahas mengenai US 10 yield ya atau obligasi. Kemudian kita juga akan membahas mengenai si DXY ini sendiri. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai pergerakan dari si XAUUSD ini. Kalau kita perhatikan untuk XAUUSD memang secara tren, ya kita lihat dulu dari daily-nya. Kalau untuk daily trend memang posisinya itu masih turun. Kalau untuk si XAU itu sendiri ya. Karena kalau kita lihat mulai dari tanggal 9 Maret itu posisinya itu udah menunjukkan area downtrend. Dikonfirmasi lagi di tanggal 18 April 2022. Lalu untuk saat ini kalau kita lihat memang ada beberapa level yang harus kita perhatikan untuk saat ini. Yang pertama itu adalah height-nya terlebih dahulu yang kita lihat di sini. Berarti height yang terakhir itu kan ada di sini 1725. Kemudian low yang terakhir itu di 1616 ya di sini atau 16 berapa ini 16 paling low 1614. Nah, 1614 dan 1672 1726 di sini yang tertingginya 1726 itu yang harus kita perhatikan untuk daily range-nya ini. Karena ini berperan penting untuk pergerakan dia selanjutnya. Jadi kalau misalkan daily-nya ini masih mau membuat lower low yang baru lagi, maka dia harus bisa break juga dari si 1614 yang ada di sini, low-nya dia yang sebelumnya. Ini sebagai support kuatnya dia saat ini ya untuk di daily-nya untuk XAUUSD. Kemudian kalau untuk resistennya daily-nya itu ada di level harga 1726 di sini. Nah, ini untuk daily-nya dia. Artinya kalau dia break dari sini itu dia akan menunjukkan kenaikan atau berubah trennya. Tapi kalau selama dia masih belum bisa lanjut untuk break sini, maka dia masih dikategorikan sebagai downtrend. Untuk saat ini sih memang kalau kita perhatikan dari struktur harga yang ada di sini, ini dia membuat struktur harga turun, ya di mana dia masih membuat untuk lower low yang baru. Ya artinya dia itu masih potensi untuk break dari si area ini nih, 1616 ini. Nah, dia break atau enggaknya itu kita bisa perhatikan dari si obligasi ini sama si DXY. Karena memang kedua faktor ini yang menentukan nantinya. Dia juga mempengaruhi dari pergerakan si XAU. Yang pertama itu dolar. Jadi kalau misalkan dolarnya itu lebih menarik ya, atau secara returnnya itu lebih menguntungkan, otomatis orang-orang itu akan membeli dolar. Karena secara return itu lebih menguntungkan ketimbang emas yang harganya tuh terus merosot ya. Karena dolar juga kalau kita tahu bahwa suku bunganya atau interest rate-nya juga cukup besar, yang artinya kalau kita beli dolar terus kita simpan itu akan menguntungkan bagi kita di masa yang akan datang atau di waktu yang akan datang. Makanya untuk saat ini investor itu lebih banyak membeli dolar kalau kita lihat dari segi keuntungannya. Nah, kemudian untuk DXY sendiri kalau saya perhatikan sih ya saya coba analisa di daily ya. Saya coba analisa di daily. Memang pergerakannya itu masih uptrend. Jadi belum ada kecenderungan untuk koreksi atau apa belum atau reversal itu belum ada. Nah, kalau koreksi memang kemarin itu ada di sini ke sini, kemarin ini dan sebenarnya dia membentuk sebuah kerucut di sini. Nah, closing daily ini yang hari ini tanggal 20 itu sangat mempengaruhi atau menentukan si DXY ini melanjut naik atau tidak karena dia itu keluar dari struktur kerucutnya dia yang ada di sini. Nah, kan dia mengerucut nih. Nah, ini dia breakout. Dia sudah mulai breakout di sini. Maka dia menentukan nih. Nah, kemudian ini kan ada garis warna merah di sini ya. Ada 111.7, kemudian 112.9. Nah, ini adalah level penting yang memang selalu saya bahas untuk DXY itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan di daily juga ini jadi penentunya dia juga gitu. Nah, kenapa 111.7 itu saya pilih? Karena kalau kalian perhatikan ini adalah low-nya dia sebelumnya yang terbentuk pada tanggal 18 Oktober kemarin. Kemudian untuk 112.9 ini adalah height dia yang kemarin yang terbentuk pada tanggal 19 Oktober. Nah, ini itu menentukan. Jadi kalau misalkan hari ini dia closing di atas 112.9,
itu artinya dia akan coba naik kembali untuk melakukan retest ke 113,5 sampai 114,23 untuk melanjutkan kenaikan. Artinya dia akan cenderung membentuk higher height yang baru lagi. Nah, kenaikannya sampai mana? Kalau untuk kenaikan sih untuk saat ini kalau saya perhatikan untuk paling tinggi di 114,5, bahkan di 114,7, tapi kalau misalkan lebih dari itu maka dia mengincar area 120 yang di sini. Sebenarnya 120 itu juga ada kenaikan daily-nya dia, itu di tahun 2000 ya kalau nggak salah di situ kemarin kita lihat. Nah, kemudian si DXY ini dia harus bisa juga nih break dari 112,9 terlebih dahulu baru dia bisa downtrend lagi atau ngisi celah yang ada di sini. Nah, yang ada di sini. Tapi kalau dia belum bisa break dari 112 ya, poin 9 dia juga masih akan menunjukkan kenaikannya ke atas lagi. Lalu kalau kita perhatikan sebenarnya dari si DXY ini sendiri ya itu ada gap. Ya, gapnya itu belum ditutup sama dia. Nah, gapnya itu di sini. Oke, nah ini gapnya. Gapnya itu sebenarnya nggak jauh, nggak besar sih sebenarnya gapnya. Itu dari harga kurang lebih 113,216 sampai 113,271. Itu untuk gapnya. Jadi kemungkinan besar hari ini dari kenaikan dia ini kan kalau kita perhatiin memang struktur harga masih bagus ya untuk naik ya. Nah ini dia ada gap up juga ya, tapi gap up ini kalau kita perhatikan memang sudah ditutup sama si DXY ini sendiri. Itu memang belum sempurna untuk ditutupnya karena hanya ditutup dengan shadow size saja. Biasanya itu kalau gap tuh ditutup memakai body ya baru bisa dikatakan ditutup dengan sempurna. Nah ini tuh masih mau tutup gap di harga kurang lebih 113,2 sampai 113,27. Tertingginya sampai nanti 113,39 di sini. Ini ada resistennya juga di sini. Kemudian untuk obligasi, kenapa mempengaruhi harga emas? Otomatis kalau misalkan obligasinya itu 4% ya, itu akan lebih menguntungkan gitu ketimbang emas yang turun menurun. Makanya orang-orang itu kalau misalkan dia nggak beli emas, dia akan beli obligasi. Kalau dia nggak beli dolar, dia akan membeli obligasi itu sendiri. Karena obligasi kalau kita perhatikan memang return-nya itu, kalau kita simpan, itu akan lebih menguntungkan ya ketimbang emas untuk saat ini gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya adalah apakah emas masih tetap menjadi alat untuk safe haven nantinya? Kalau misalkan ada krisis dan lain sebagainya gitu kan, itu yang masih dipertanyakan. Dan mungkin nanti akan saya bikin video khusus ya untuk membahas mengenai emas ini, untuk ke depan itu bagaimana. Karena kan mereka bilang tahun 2023 itu ada resesi. Nah ini dia masih naik. Kalau untuk obligasi sendiri sih saya perhatikan memang masih kemungkinan naik sampai 4,27 sampai 4,35% ya untuk kenaikan dia saat ini. Targetnya dia. Kalau kita ukur berdasarkan Fibo, kalau sedangkan untuk DXY itu sendiri, target naiknya itu ada di sini. Yang pertama dia tutup gap dulu, misi utama dia. Kemudian baru naik ke 113,39. Artinya, si XAUUSD ini masih sangat potensial sekali untuk turun ke bawah sebenarnya. Nah, ini saya ada kasih Fibo. Ini saya gambar di 4 jam untuk Fibonya. Untuk saat ini, kalau kita lihat memang harga itu pullback di sini. Nah, ini belum pullback sebenarnya, karena belum ada konfirmasi. Di harga 1620, 1624. Ini kena Fibo 261 sampai 288. Kemudian next yang harus kita perhatikan ini di sini. Oke, kita kasih warna merah, kita tebalin ini di 11615,9. Kenapa di sini? Karena kalau kita perhatikan ini ada low-nya dia. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Jadi kalau misalkan dia mau membuat lower low baru, maka hari ini ditembusin sama dia sampai kurang lebih nanti ke harga 1606 sampai 1601 sampai 1598. Jadi masih sangat possible sekali untuk kesini hari ini. Sampai terendahnya itu di 1592. Kalau dia mau membuat lower low baru. Jadi 2022 ini. Ini kan lower low baru dia di 2022 kan paling di sini ya. 1614. Kalau dia masih mau membuat lower low baru di 2022 ini, maka dia akan potensi untuk 1610, 1606 sampai 1601 ya. Tapi kalau saya perhatikan sih kalau dia mau membuat lower low yang baru, kemungkinan besar akan dibawa ke sini 1592 terlebih dahulu. Kemungkinan besar ke sini. Tapi itu masih harus ditentukan dari market itu nanti bagaimana kita lihat ke depannya. Nanti mungkin kita akan diskusikan juga di channel Telegram. Jadi ini untuk supportnya yang memang harus kita catat untuk saat ini. Kemudian kalau untuk resistensi, untuk resisten saat ini 1634, 1638 ya di sini.
Kemudian breakout zone-nya dia ini yang cukup penting juga ya, di yang warna merah kita kasih warna merah di sini. Breakout zone-nya 1640. Nah, ini harus kita perhatikan juga 1640 ini. Ini jadi breakout zone dia 1640. Ini penting ya, breakout zone itu penting. Dia kemungkinan kalau dia pullback di sini, ya dia akan retest dulu sini, baru dia lanjut turun. Nah, turunnya ini yang bahaya. Kalau misalkan dia break dari sini, pokoknya ini tuh usahakan nggak di break sama dia. Tapi kalau di break ya udah berarti dia ke sini 1606, 1598. Begitu. Karena kalau kita lihat memang momentumnya masih kuat turun. Cuma memang kalau untuk time frame kecil, contoh seperti 30 menit atau yang 1 jam ya, atau yang 4 jam ini memang masih butuh untuk koreksi terlebih dahulu. Oke? Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUUSD hari ini. Jadi saya harap video ini bisa membantu kalian untuk melakukan analisa dan juga menambah sudut pandang kalian untuk trading di XAU hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.